Kita sekarang berada di desa Belantisiam. Rencana hari ini akan diadakan sekolah lapang dari petani-petani yang ada di rai-rai di Belantisiam ini. Untuk mengetahui apa tujuan dan harapan yang akan didapatkan dari sekolah lapang ini, bersama kita telah hadir Kepala Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. Selamat pagi, Pak. Pagi, gimana kabar? Alhamdulillah bagus, Pak. Sekarang kita berada di lahan petani hamparan beberapa hektar yang sudah ditanami padi, Pak. Rencana hari ini dari tim pendampingan Balitra akan mengadakan kelas lapang. Bagaimana, Pak, tujuan atau rencana ke depan dengan diadakannya sekolah lapang ini? Ya, terima kasih Pak Saleh ya, Pak Yong Saleh. Jadi ini adalah salah satu implementasi dari tugas Balitra ya, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, untuk mempercepat hilirisasi teknologi-teknologi hasil riset yang kami kembangkan. Hasil riset Balitra sudah diterapkan oleh petani, termasuk di sini juga di beberapa tempat, dan kita ingin itu mendorong lebih banyak lagi teknologi-teknologi yang diterapkan oleh petani. Nah, salah satu strategi untuk hilirisasi itu adalah pengetahuan, kemudian meningkatkan kemampuan, kemudian yang ketiga merubah sikap petani terhadap teknologi yang baru. Jadi ada 3 tujuan strategi utama untuk mencapai 3 tujuan itu. Untuk meningkatkan pengetahuan petani, yang pertama meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan teknologi, dan yang ketiga adalah untuk merubah sikap, ya, memperbaiki sikap petani terhadap teknologi yang baru. Itu dilakukan dengan pendekatan bimbingan teknis, tetapi kita lebih khusus lagi mengadopsi sekolah lapang. Ini sekolah lapang, dan sekarang kita akan fokus kepada sekolah lapang pengelolaan lahan rawa pasang surut ya, umum. Dan ini lebih fokus lagi, khusus lagi ke sawah rawa pasang surut tipe B ya di sini. Nah, nanti materi yang akan disampaikan adalah panca kelola lahan rawa. Itu salah satu pendekatan atau cara berpikir bagaimana mengelola lahan rawa untuk meningkatkan produktivitas 6 ton per hektar lah, atau target ke situ ya, dengan implementasi panca kelola lahan rawa. Dan ini harus dipahami pendekatan ini oleh semua stakeholder, termasuk oleh para petani, oleh para peneliti, oleh staf dinas dan yang lain-lainnya. Kita sasar di sini adalah penyuluh dan petani. Kemudian materi kedua adalah terkait dengan pengelolaan tata air mikro di sini. Nanti pakar-pakar dari Balitra akan menyampaikan bagaimana teknik tata air mikro sehingga air di rawa itu tidak diam tetapi berputar. Jadi kunci pengelolaan rawa itu air itu berputar ya. Jadi tidak diperbolehkan diam dalam waktu yang lama, karena beberapa tempat, beberapa lokasi airnya justru bermasalah dengan kemasaman dan keracunan yang lain. Nah, ini salah satu upaya, Pak, salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kemudian merubah sikap ya. Kita ingin mereka menerima, mereka tahu teknologi Balitra, mereka mampu melaksanakan teknologi Balitra, kemudian mereka ingin menerapkan secara oleh mereka ya di lapangan setelah kami tiada. Jadi setelah kami tidak di lokasi, tetap ini berlanjut seperti itu. Kedepannya ya harapannya kita semakin banyak teknologi Balitra yang diterapkan, itu akan menambah jumlah lokasi-lokasi yang selama ini memang sudah banyak ya diterapkan di lahan rawa, khususnya bagian sawah pasang surut. Dalam langkah hilirisasi ini kami melakukan pendampingan, dan ini salah satu bentuk pendampingan ke petani ya. Dan juga dari internal Balitra kita menerapkan strategi Dr. Rawa. Jadi kalau ini ada lihat lambang ini DRR, Dr. Rawa. Jadi Dr. Rawa itu suatu
inisiatif ya dan suatu semangat untuk bagaimana para insan Balitra mendorong para petani dan stakeholder menerapkan teknologi di lapangan sehingga lebih banyak lagi hasil-hasil riset Balitra diterapkan di lapangan dengan Dr. Rawa ini. Balitra juga mempunyai bukan yel ya, penyemangat yang disebut Rawa Bisa. Mungkin sering kalau di media sosial ada Rawa Bisa ya. Rawa Bisa itu selain ya bisa juga ada makna kepanjangan. Bisa itu adalah bicara indah saat akhirnya. Jadi harapannya apapun yang kita kerjakan di lahan rawa itu kita bisa membicarakan secara indah, secara nyaman, secara menguntungkan begitu. Jadi teknologi diluruskan ke situ. Tidak ada cerita buruk di rawa ya, semua kita bisa atasi ya. Dan itu kunci pentingnya adalah memahami panca kelola yang nanti akan diajarkan, indikator keberhasilan ya, panca kelola 5 indikator keberhasilan untuk peningkatan produktivitas di lahan rawa. Panca kelola 1, pengelolaan air; 2, ameliorasi dan tata lahan ya, penataan lahan; yang kedua, yang ketiga ameliorasi pemupukan, yang keempat varietas dan budidaya, kemudian yang kelima adalah proteksi tanaman. Mudah-mudahan dengan penerapan itu akan semakin banyak petani yang lebih tertarik ya, mungkin sudah tahu tapi kadang-kadang tidak tertarik dan ingin menerapkan teknologi itu di lapangan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Kepala Balitra. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini dapat memacu petani untuk menerapkan teknologi Balitra. Nanti secara tidak langsung akan meningkatkan hasil dan meningkatkan pendapatan dari petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat dan bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia pada kita, baik terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa berhadir pada acara sekolah lapang pada hari ini mengambil tema yaitu pengelolaan lahan rawa dengan topiknya yaitu diseminasi teknologi panca kelola yang pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan tata air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Lurah, Pak Kades ya. Kemudian yang terhormat Ketua Kelompok Tani Panca Makmur, Pak Wisak ya. Yang Bapak apa petani apa? Karya Makmur. Kemudian petani ikan apa dulu tuh namanya tuh? Tunas Harapan. Jadi kelompok ikan Tunas Harapan, petani ikan Tunas Harapan. Dan Bapak Ibu semua, juga teman-teman saya dari Balitra, para petani kooperator kami ya yang sudah lama bergabung dan dengan Balitra dan Kementerian Pertanian. Jadi Balitra itu bagian dari Kementerian Pertanian, khususnya Badan Litbang Pertanian. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Balitra dari Banjarbaru beserta rombongan Pak. Langsung saja untuk menyingkat waktu, terima kasih sekali atas kunjungannya pada saat ini dan program pada
saat ini yang dibilang oleh Bapak kemarin hanya menangani masalah ikan dan sekarang sudah mulai merambah ke pertanian. Dan mudah-mudahan harapan dari kami semua, para petani, nantinya apa yang permasalahan yang ada di pertanian kita ini dapat dipecahkan bersama solusinya, dan apa nanti yang disampaikan atau diutarakan permasalahan dari bapak-bapak petani bisa ditanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, dan juga bapak-bapak serta ibu yang bersedia meluangkan waktu pada hari ini. Jadi mungkin kita ini bukan bimtek, jadi kita santai saja ya bapak-bapak. Sampai hampir panen. Jadi apa yang kita terapkan di sini dari Pak Rohman depan sampai di Pak Sardi 12 hektar itu kita menerapkan teknologi pancakelola. Nah, ini kenapa kita hanya 12 hektar, tidak nyampe ke ujung sana? Karena ini kita mau melihatkan dulu, mencoba dulu, karena juga terkait dengan ketersediaan dananya. Nah, hanya cukup untuk 12 hektar, Mbah. Jadi kalau kita mau sampai sana, tetapi kalau hasilnya nggak maksimal juga nggak bisa kan, Mbah? Nah, kita lihatkan dulu di sini, contoh di sini. Kalau nanti bagus ini, kita Bapak Kepala Balai mungkin nanti akan mengadakan temu lapang, mengundang mungkin ada tamu dari pusat yang bisa melihat bahwa ini nih dengan teknologi kita hasilnya bisa mencapai lebih dari 5 ton. Mudah-mudahan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wida dan siapa itu tadi lupa. Bu Srini yang telah memberikan waktu pada saya untuk tanya jawab. Yang pertama kami tanyakan itu tadi saya mendengar masalah dimpet itu kan ada kelanjutan kan? Untuk lebih meyakinkan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Rini yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan atau untuk menanyakan sedikit tentang pertama aplikasi pupuk fosfat alami, Bu. Karena ini itu yang pertama, waktu kami mengaplikasikan itu ada 2 tempat yang tinggi dengan yang rendah. Kelihatannya yang agak tinggi itu apa itu dampak aplikasi fosfat alaminya itu atau apa, saya kurang tahu. Nah, itu tanah menjadi keras. Nah, pikiran saya, apakah ini akan lebih bagus lagi kalau fosfat alami itu diaplikasikan pada tanah yang kendor? Kita akan memasuki materi yang kedua, bagaimana cara mengelola air. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Wahidah bahwa salah satu kunci agar pertanaman kita di lahan pasang surut itu adalah supaya berhasil, pertama adalah pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi kita ada 2 tahap. Tahap pertama tahap ya kumpul-kumpul di sini diskusi sebentar. Nah, ini kalau saya perhatikan ya, masalah tata air yang ada di sini, saya lihat itu perlengkapannya sudah cukup bagus gitu. Ada pipa paralonnya, ada tanggul-tanggulnya. Nah,
Air itu perlu kita atur. Kenapa? Hampir setiap kegiatan pelaksanaan dalam budidaya padi pasti membutuhkan pengaturan. Kalau tidak, sulit kan? Mengolah tanah, airnya tinggi, amblas. Ya kan? Nah, kalau kekeringan menyemai, apa? Orong-orong. Dimakannya semayan. Nah, ini satu petak sawah nih. 100, ini 200 ya. Nah, ini tentu saja di antara ini ada saluran batas lahan. Ini kan, nah ini saluran batas lahan, di sini ada elbownya. Sini saluran batas lahan. Nah, ini saluran batas lahan. Ini ada pipa elbownya. Sini saluran batas lahan juga ada pipa elbownya. Dan kawan-kawan ini sekitar 50 meter atau dibagi dua nih ada pipa elbow, saya lihat ini. Ya kan? Nah, cuma yang belum ada itu di mana? Yang belum ada ini saluran keliling ini nih. Fungsinya itu memperlancar gerakan air. Ibu, alhamdulillah kegiatan sekolah lapang pada hari ini sudah berlangsung dengan baik dan lancar, dan kami harapkan apa yang sudah disampaikan baik oleh Dr. Wahidah maupun oleh Dr. Hairil bisa ya sedikit banyak menambah pengetahuan lah dari Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga terima kasih tadi sudah diberi informasi, jadi kita saling sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rawa bisa.